Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Suara Adiaksa Klaten di podcast edukatif dan informatif dari Kejaksaan Negeri Klaten untuk masyarakat tercinta. Dan saat ini telah hadir bersama kita Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Bapak Bagus Priyonggo, SHMH. Selamat datang Bapak di podcast Suara Adiaksa Klaten. Terima kasih Mbak Gita. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini, masih puasa. Ya Bapak, bagi masyarakat umum nih banyak yang belum mengenal siapa sih Kepala Kejaksaan Negeri Klaten. Kalau boleh mungkin Bapak perkenalan singkat. Oke, saya Bagus Priyonggo. Alhamdulillah dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Klaten. Kalau karir saya sebagian besar saya habiskan di Kejaksaan Agung di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebelum di sini saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman. Sebelumnya saya bertugas sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Jambi. Sebelumnya saya bertugas di Kejaksaan Agung. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan singkat, Pak. Baik Bapak, kalau selama ini nih bagi masyarakat umum itu kejaksaan itu identik dengan penindakan. Apa sih yang melatar belakangi transformasi menuju pendekatan pencegahan ini? Oke, sebenarnya kalau dikatakan transformasi mungkin tidak 100% transformasi, dalam artian sebenarnya tugas dan fungsi lembaga kejaksaan sejak zaman dahulu dan prakteknya di berbagai negara itu sebenarnya tidak hanya sebatas pada fungsi penuntutan. Lembaga kejaksaan sejak zaman dahulu dan di berbagai negara juga itu memiliki fungsi di luar fungsi utamanya, itu fungsi sebagai penuntut umum. Kita mengenal namanya jaksa sebagai advokat general, itu yang kemarin juga hasil dari Rakernas untuk kemudian mengoptimalkan fungsi itu lagi, dan itu sebenarnya fungsinya memang sudah ada sejak lama, begitu. Kalau prakteknya di lembaga kejaksaan di luar negeri ya, itu seperti di negara-negara persemakmuran, itu Attorney General atau Jaksa Agung itu bahkan bertindak sebagai Queen Counselor dia. Jadi dia bertindak sebagai penasehat. Jadi fungsi lembaga kejaksaan ini memang harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas sebagai penuntut umum ya, sebagai prosecutor, tapi juga memang sebagai pengacara negara. Dan fungsi ini yang sekarang, jadi kalau tadi transformasi sebenarnya ini merupakan buah dari proses yang sudah berjalan sejak lama. Dan hal ini juga selaras dengan memang politik hukum. Jadi politik hukum pemerintah sekarang memang sudah mulai berubah. Yang awalnya lebih mengedepankan penindakan, menghukum orang, ya kan. Sekarang bagaimana supaya lembaga kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga yang untuk menghukum seseorang, untuk menjatuhkan atau untuk menuntut seseorang, tapi juga mencegah supaya tidak sampai terjadi yang namanya tindak pidana. Kalau terkait dengan permasalahan korupsi, ini juga selaras dengan namanya United Nations Convention Against Corruption. Di dalam tadi United Nations Convention Against Corruption, di dalam salah satu artikel dari konvensi tersebut itu juga salah satunya adalah mengamanatkan kepada negara-negara yang sudah meratifikasinya untuk melakukan upaya preventif. Gitu, Mak. Dan bagaimana Bapak bentuk konkret dan preventif Kejaksaan Negeri Klaten ini agar ASN itu dan pemangku kebijakan daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya? Ya, memang ada satu adigium hukum bahwa power tends to corrupt. Jadi orang bisa korupsi itu kalau orang itu punya kekuasaan. Nah, di Kejaksaan Klaten dan di lembaga kejaksaan secara umum kita memiliki fungsi ya, bahwa lembaga pemerintah, lembaga negara kan tidak bisa bertindak atau melakukan kegiatannya di luar tupoksinya. Kita memiliki fungsi pencegahan itu ada di bidang datun atau di bidang perdata dan tata usaha negara. Antara lain adalah melalui fungsi pertimbangan hukum.
Jadi di dalam fungsi pertimbangan hukum ini, eee, para pemangku kebijakan, pengambil, keputusan, misalkan pejabat pengadaan atau kepala daerah, itu bisa meminta advice kepada lembaga kejaksaan melalui fungsi Datun ketika mereka menghadapi permasalahan atau ketika mereka ingin mencegah terjadinya permasalahan dalam kegiatan atau proyek yang mereka lakukan, gitu. Dan untuk terkait pendampingan proyek strategis ini Bapak, apa saja sih tahapan yang biasanya dikawal oleh kejaksaan terutama di daerah maupun di kota? Oke, jadi tadi saya sampaikan kita ada instrumen yang namanya pendampingan hukum. Jadi kalau pendampingan hukum itu tidak terbatas pada proyek-proyek strategis daerah, tapi ada juga yang namanya pengawalan di bidang intel, pengawalan proyek strategis. Bedanya di mana? Kalau di pendampingan hukum, ya di mana itu di bawah fungsi Datun, yang dilakukan adalah memastikan supaya kegiatan atau proyek yang berlangsung itu tidak keluar dari koridor hukum. Tapi kalau pengamanan atau pengawalan yang ada di bidang intelijen, itu lebih kepada mitigasi terhadap potensi-potensi AGHT. AGHT itu apa? AGHT itu adalah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Jadi bagaimana supaya kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan proyek tersebut bisa dimitigasi dan bisa ditanggulangi. Jadi lebih luas bidang intelijen. Kalau yang fungsi Datun memang lebih spesifik terkait dengan pencegahan supaya tidak terjadi penyimpangan. Dan bagaimana sih Pak pendampingan kejaksaan ini memastikan untuk pendampingan ini agar tidak disalahartikan oleh ASN maupun pemangku kebijakan di daerah? Oke, ini pertanyaan yang menarik Mbak. Dan ini selalu menjadi perhatian pimpinan, ya, terutama Pak Jaksa Agung waktu beliau menjabat sebagai Jamdatun, beliau selalu menekankan bahwa pendampingan Datun ini bukanlah bunker atau tempat berlindung. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah pendampingan yang dilakukan oleh bidang Datun hanya sebatas pada aspek yuridis normatif. Jadi aspek yuridis normatif itu adalah hanya berkaitan dengan masalah aspek hukumnya. Tapi kalau teknisnya itu bukan masuk lingkup pendampingan. Masalah finansial, masalah keuangan itu bukan. Begitu. Itu yang harus dilakukan, memang itu menjadi atensi. Jadi bukan berarti ketika ada pendampingan dari bidang Datun itu kemudian menjadi semacam kartu truf atau kartu as. Semua menjadi tidak bisa diproses hukum, tidak. Tapi pendampingan di bidang Datun tadi membatasi diri pada aspek yuridis normatif. Fungsi JPN nanti selaku pendamping memastikan supaya proyek berjalan sesuai dengan koridor hukum. Tapi kalau misalkan faktanya misalkan di proyek tersebut ada penyimpangan, misalkan volumenya kurang atau bangunannya tidak sesuai teknis, itu sudah tidak lagi masuk dalam lingkup pendampingan hukum. Dan dalam konteks pengawalan keuangan negara ini Bapak, bagaimana sih peran penting jaksa pengacara negara ini dalam pengawalannya? Ya, tadi sebenarnya pengawalan tadi bagian dari proses pendampingan hukum tadi. Idealnya memang proses pendampingan hukum ini dilakukan sejak awal, sejak dari proses perencanaan, ya, sehingga tim dapat melihat bahwa suatu proyek itu atau suatu kegiatan tidak hanya dijalankan semata-mata untuk penyerapan atau untuk menghabiskan anggaran, tetapi tujuannya atau outputnya juga bisa tercapai. Outputnya bisa tercapai berarti proyek tersebut bisa memberikan manfaat, ya, kepada masyarakat. Baik Bapak. Dan bagaimana sih seperti apa sinergi kejaksaan dengan APIP dan inspektorat daerah dalam pencegahannya itu? Oke. Jadi APIP ya atau inspektorat dalam hal ini memang mitra kami, dalam artian kami selalu berkolaborasi. Inspektorat biasanya melihat dari sisi aspek keuangannya, kami dari aspek hukumnya. Dan pola yang selama ini berjalan, ketika misalkan ada pengaduan ini, kami akan teruskan dulu ke inspektorat. Nanti kalau misalkan ditemukan adanya kekuatan hukum, baru inspektorat yang menyusun mereka.
Apa saja sih nih Bapak tantangan terbesar dalam pendekatan pencegahan yang mungkin berdampak relevan Hmm, dan bagus gitu langsung gitu? Oke. Bapak. Jadi pencegahan itu memang idealnya memang benar-benar pemohon datang ke kami ya, ke kejaksaan itu memang niatnya memang supaya proyek atau kegiatan yang akan didampingi itu memang benar-benar eh, ingin tidak keluar dari jalur atau tidak tidak keluar dari koridor hukum. Tapi memang faktanya yang banyak terjadi adalah kegiatan pendampingan ini tanda kutip hanya dijadikan sekedar formalitas. Oh, sudah didampingi oleh JPN. Padahal dalam kegiatannya, dalam pelaksanaan pendampingannya, mereka tidak pernah kemudian mendiskusikan kepada tim JPN kendala-kendala apa saja dari aspek hukum itu yang terjadi. Jadi hanya datang formalitas, ini sudah didampingi, cuman isinya tidak ada. Jadi kalau saya ibaratkan seperti mereka datang ke dokter, hanya daftar saja, habis itu pulang lagi, tidak konsultasi ke dokternya. Seperti itu. Baik Bapak, mungkin untuk ASN dan masyarakat umum ingin mengetahui bagaimana strategi mitigasi resiko korupsi sejak tahap perencanaan anggaran. Oke, jadi yang namanya satu kegiatan atau satu proyek itu idealnya memang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Berarti memang dari tahapan awal, dari perencanaan untuk menentukan misalkan apakah perlu membangun suatu bangunan di lokasi yang ini, untuk keperluan ini memang harus direncanakan dari awal. Gitu. Kemudian ketika memang sudah dipastikan bahwa kegiatan atau proyek tersebut memang dibutuhkan, tentunya yang terpenting adalah bagaimana melaksanakannya, bagaimana mewujudkannya. Kalau menurut Bapak nih, Hmm. apakah pendekatan preventif ini Hmm. dapat berdampak efektivitas dalam pembangunan daerah? Oh iya, tentu sangat berdampak, Mbak. Jadi dalam praktiknya banyak sekali pendampingan yang dilakukan oleh tim jaksa pengacara negara ini bisa mencegah terjadinya penyimpangan atau pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan koridor hukum. Itu bisa kita mitigasi sejak awal. Jadi ibarat kita datang ke dokter bukan ketika kita sakit, tetapi ketika kita ingin melakukan pemeriksaan kesehatan supaya diketahui penyakitnya ada atau tidak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Klaten atas paparan hari ini yang sangat komprehensif dan mencerahkan ini. Semoga di episode kali ini dapat memperkuat pemahaman kita bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi bagaimana tentang membangun sistem dan memperkuat pengawasan dan menanamkan integritas sejak tahap perencanaan. Saya Gita Lutmoleni, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.